Mengejutkan, analisis pakar ekspresi usai Fuji menyapa Verrell Bramasta dengan sebutan ganteng saat keduanya berada di lapangan badminton dengan reaksi mengejutkan baik dari Verrell yang menoleh dan menatapnya dengan tajam maupun ekspresi Fuji yang tersenyum lalu tersipu malu. Lantas seperti apa momen Fuji yang memuji Verrell dengan menyapanya ganteng? Benarkah Fuji menyapa Verrell ganteng diungkapkan dari lubuk hati terdalam atau hanya demi konten? Di sisi lain, kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta juga ditelisik oleh anak indigo Roy Kiyoshi dan ahli tarot Denny Darko. Tak hanya itu, hasil peneropongan keduanya terkait masa depan hubungan mereka juga mengejutkan. Di lain pihak, seperti apa kebahagiaan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang kemarin menggelar tasyakuran 4 bulan kehamilan Alia, sekaligus kado terindah buat Thorik yang berulang tahun ke-26? Seperti apa kebahagiaan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum surut kehebohan video kebersamaan Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta di Gedung DPR Republik Indonesia Senayan, Jakarta Selatan. Belum lama ini, hingga membuat baper netizen dan para fans keduanya, kini netizen lagi-lagi dihebohkan oleh video kebersamaan Fuji dengan Verrell di lapangan badminton dan Fuji secara tak terduga menyapa Verrell dengan sebutan ganteng. Dari video tersebut terlihat Verrell langsung menoleh ke arah Fuji, menatapnya dengan tajam sambil tersenyum, yang sontak Fuji pun tersenyum lalu wajahnya pun memerah dan tersipu malu hingga menjauh. Momen tak terduga tersebut sontak menuai geger di jagat maya dan lagi-lagi mengundang sorotan netizen. Tantang tenteng. Hai ganteng. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Hah? Seru banget. Seru banget jomblo itu ternyata. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Momen kebersamaan Verrell Bramasta dengan Fujianti Utami di lapangan badminton yang mengundang sorotan tajam netizen dan fans keduanya, di mana Fuji memuji Verrell Bramasta dengan sebutan ganteng, hingga muncul aksi tersipu malu dari Fuji, dianalisa oleh pakar ekspresi. Lantas, benarkah Fuji memuji Verrell Bramasta dengan kata ganteng, diungkapkannya dari hatinya yang terdalam? Atau itu hanya sekedar canda demi konten keduanya? Dari smiley gitu ya. Terus mengungkapkan awalnya dia ngelihat Mas Verrellnya masuk gitu kan ya, terus ngeliatin gitu Mas Verrellnya nampilin wajahnya. Nah, responnya dia kan senyum ya, happy nggak, sesuatu yang baik, sesuatu yang keren gitu ya. Nah itu kan ini. Nah ketika ditengok sempat lihat-lihatan tuh ya, sempat lihat-lihatan sebentar, hanya kemudian ya ketika ditengok kemudian sepersekian detik itu langsung mengalihkan pandangan. Jadi tidak cukup nyaman untuk ditatap langsung, kira-kira begitu Mas. Malu gitu ya kalau cewek biasanya ditatap langsung sama bisa jadi idolanya atau ininya ya, kira-kira gitu Mas. Pakar ekspresi juga menganalisis momen ketika melihat wajah dan mimik Verrell Bramasta saat ia dipuji ganteng oleh Fuji, di mana ketika itu Verrell langsung menoleh dan menatap Fuji dengan tajam. Lalu Fuji terlihat tersenyum dan tersipu malu dan menghindar. Benarkah hal itu pertanda adanya debar-debar cinta di antara mereka? Agak terlalu dini untuk bilang seperti itu, karena satu, ungkapannya ini kan kaitannya biasanya dengan konten ya. Terus kemudian juga dan
ini kan memang berarti on purpose si Mas Feralnya diundang, nanti dong muncul dong gitu kan ya. Jadi artinya memang sudah di setting demikian. Terus kemudian hanya ketika ditatap itu dia memang terlihat ya apa, kalau bahasa orang ini tersipu malu, tatap kiri, cross ke dia punya apa, cross dia punya feelingnya gimana, kira-kira seperti itu. Yang belum diungkapkan secara pasti bagaimana Mbak Fuji sebenarnya punya perasaan apa atau apa yang dia rasakan ketika itu, yang kemudian perlu ditanyakan lagi gitu Mas. Mas Feralnya sendiri ya dia kan nice ya, ke kamera is very nice, terus kemudian masih say hi, terus kemudian ditegur ganteng langsung nengok gitu, dia ngerespon gitu kan ya, tersenyum, agak ketawa ya, jalan mungkin kira-kira gitu ya, agak juga aduh gitu kan. Jadi gerakan tutup mata gitu kan, itu biasanya orang yang umum biasanya kalau rada apa ya, happy di satu sisi, tapi di sisi lain juga bisa jadi malu gitu ya, masa segitunya ya gitu ya, dan menikmati momennya karena dia ketawa, nggak marah kan gitu, jadi dia menikmati momennya, kira-kira gitu. Ini untuk bilang itu di momen ini ya, di caption ini, di reels yang singkat ini gitu ya. Kalau kemudian nanti ada bukti-bukti yang lain, ada video-video yang lain yang kemudian juga secara apa namanya, secara tidak direncanakan gitu, terus kemudian atau istilahnya candid gitu ya, bagaimana ngerespon, bagaimana mereka bereaksi, maka dari situ bisa jadi beberapa evidence itu yang membuktikan dan memvalidasi apa yang sebenarnya mereka saling rasakan satu sama lain. Untuk hal yang ini lebih ke tadi apa, lebih ke situasional, dan kemudian juga menunjukkan interaksi di antara mereka yang ya sepertinya dua-duanya menunjukkan seperti happy di momen ini. Seperti kenapa, karena dua-duanya tersenyum, dan kemudian juga tersenyumnya adalah tersenyum lebih lepas dan agak-agak malu-malu. Kenapa? Karena kelihatan bahwa duanya tidak cukup nyaman untuk saling bisa bertatap langsung agak lama. Kira-kira begitu Mas. Tak hanya ditelisik pakar ekspresi, kedekatan Fuji dan Ferrell Bramasta yang kini masih menjadi sorotan dan mengundang reaksi heboh netizen juga mendapat analisa dari psikolog. Psikolog melihat momen Ferrell dan Fuji ketika tengah bersama, melihat sorot mata dan tatapan keduanya. Benarkah dari ekspresi keduanya terlihat saling memuji, dan mungkinkah itu berarti sudah mulai muncul benih-benih cinta? Dan benarkah rasa cinta itu bisa muncul di momen keduanya saling memuji tersebut? Sebuah ucapan, kemudian sebuah panggilan, ya itu bisa berarti banyak makna. Kalau misalnya kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang bagus gitu ya, yang cantik, yang yang manis-manis gitu ya, yang positif gitu. Nah itu bisa menandakan bahwa kita memiliki keakraban terhadap satu sama lain ya, kita memiliki hubungan yang baik, kita memiliki kedekatan dan lain sebagainya. Banyak makna ya, sebuah kalimat yang disampaikan itu memiliki banyak makna tergantung dari kalimat apa yang dipakai. Kalau misalnya kalimatnya positif, maka bisa menandakan misalnya keakraban ya, kemesraan atau kebaikan dari seseorang. Jika kalimat itu memang ditujukan untuk seseorang gitu ya. Mengejutkan analisis pakar ekspresi dan psikolog atas kedekatan Fuji dan Ferrell Bramasta usai Fuji goda Ferrell dengan sebutan ganteng di depan kamera. Lantas, seperti apa telisik ahli tarot Denny Darko dan anak indigo Roy Kiyoshi terkait kedekatan Fuji dan Ferrell saat ini dan di kemudian hari? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Kebersamaan yang dirajut Verrell Bramasta dan Fujianti Utami di gedung DPR Republik Indonesia Senayan, Jakarta Selatan belum lama ini masih mengundang kehebohan di jagat maya, terutama di kalangan netizen dan fans berat keduanya. Roy Kiyoshi selaku anak Indigo melihat bahwa hubungan Fuji dengan Verrell Bramasta bisa dibilang cukup rumit. Hal itu menurut Roy Kiyoshi lebih kepada adanya sejumlah rintangan di antara mereka, khususnya sepanjang tahun 2025 ini. Salah satunya adalah perasaan di antara keduanya yang belum mengarah kepada hubungan yang serius. Hal itu dilihat Roy Kiyoshi dari body language alias bahasa tubuh keduanya saat bersama. Meski hubungan mereka bisa berlanjut ke tahap yang lebih serius, namun keduanya akan menemukan banyak rintangan dan juga pertimbangan yang akan mereka hadapi dalam hubungan mereka kelak. Namun, Roy tetap berdoa bahwa aksi perjodohan atas mereka yang tengah diupayakan netizen akan berbuah manis pada Fuji dan Verrell. Dalam penerawangan saya masih ada rintangan, masih ada halangan yang bisa menjadi ini adalah sebuah keretakan. Tapi mudah-mudahan doa saya adalah mereka langgeng, mereka bisa ke tingkat yang lebih serius. Tapi kalau lihat dari body language-nya apa segala macam, itu masih kayak harus dipertimbangkan lagi. Bentuk pertimbangannya saya kurang paham ya. Tapi siapa sih yang nggak ngiri punya jabatan kayak Verrell dan satunya lagi public figure yang udah ternama juga, ya kan? Menurut saya dua-duanya udah oke, udah perfect. Cuma kita nggak bisa menebak garis jodohan juga. Bisa jadi tiba-tiba nggak jadi kan. Mereka berdua adalah sosok yang menurut saya bukan public figure yang ecek-ecek lah. Tentunya kalau memilih pasangan pun ya harus yang benar-benar bukan bercandaan berarti. Moga-moga bisa. Nah, tapi banyak pertimbangan yang harus dijalani. Semoga ini bukan jadi rintangan ya. Dalam hati saya berdoa semoga mereka berjodoh. Pastinya sih Verrell mah ya oke banget menurut saya, perfeksionis sih oke. Moga-moga jadi deh ya. Oke. Selain Roy Kiyoshi, ahli tarot Denny Darko juga melihat kedekatan Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta yang disambut heboh netizen dan kedua fans berat mereka justru membuat kalbu Fuji meronta-ronta. Bahkan dalam peneropongan Denny Darko, ada bayangan di kalbu Fuji dengan harapan yang menggumpal bahwa suatu saat nanti ia bisa menjalin hubungan spesial dengan Verrell Bramasta. Namun sayangnya menurut Denny Darko, ia melihat bahwa hati Verrell saat ini belum mengarah kepada Fuji, melainkan masih kepada sosok yang lain. Fuji ini mungkin berharapnya sama Verrell. Karena kalau dilihat kan ya Fuji mungkin lebih cocoknya, dan kalau dilihat ya mungkin lebih berharapnya, bukan Arya berharap sangat ya, tapi kalau diharapkan pada dua hal yang ribet dan enggak, ini kayaknya lebih enggak ribet dengan Verrell. Tapi Verrell sepertinya hatinya ini enggak untuk Fuji. Kalau dibilang bimbang sih sepertinya enggak ya. Verrell itu hatinya enggak untuk Fuji. Tapi Fuji sempat membayangkan kalau bersama Verrell akan seperti apa. Dan itu sepertinya lebih masuk ke bayangannya dibandingkan dengan Aisyah. Kalau ditanya ya, di antara dua itu dan nggak milih yang lain ya, milihnya Verrell. Walaupun Fuji ini punya banyak pilihan. Nah akhirnya ya nggak nyambung gitu loh. Verrellnya hatinya kepada yang lainnya lagi. Jadi ya tiga ini sangat disayangkan nggak bisa ketemu. Jadi tenang kepada dua fanbase ini, nggak ada yang menang. Mengejutkan, hasil telisik ahli tarot Denny Darko dan anak Indigo Roy Kiyoshi terkait kabar hubungan Fuji dan Verrell Bramasta. Di sisi lain, seperti apa momen ketika Aliyah Mas Said menggelar acara tasyakuran kehamilan 4 bulan buah cintanya dengan Thorik Halilintar? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ketika Fujianti Utami masih diisukan dekat dengan Verrell Bramasta,
Thorik Halilintar, mantan kekasih Fuji, justru tengah diselimuti kebahagiaan bersama sang istri tercinta Alia Mas Said. Pasalnya, kemarin, Thorik dan Alia menggelar acara tasyakuran 4 bulan kehamilan Alia. Kabar bahagia tersebut juga menjadi kado terindah di ulang tahun Thorik yang ke-26 pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025. Thorik dengan penuh rasa bahagia mengungkapkan rasa syukurnya karena pengajian dan acara syukuran 4 bulanan berjalan dengan lancar. Thorik juga mengaku merasa sangat bersyukur atas anugerah terindah yang telah diberikan Tuhan dalam hidupnya. Mengingat di tahun 2024 ia telah diberikan seorang istri, dan di tahun 2025 ini ia diberikan kabar gembira kehamilan Alia yang sudah menginjak bulan keempat. Maka bayang-bayang kebahagiaan akan hadirnya calon buah hati pun semakin dekat di depan mata mereka. Ya, cium, coba cium. Happy birthday, Thorik. Ya Allah, kalau aku tahun depan disempatkan lagi mampir ke rumahmu, semoga udah bersama istri. Beneran, Beb. Tadi pengajiannya berjalan lancar, alhamdulillah, untuk syukuran 4 bulanan kehamilan Alia sama ulang tahun aku. Senang banget tentunya, senang banget, alhamdulillah diberikan banyak berkah dari Tuhan, banyak blessing dari Tuhan. Iya, suatu keberkahan. Tahun lalu dikasih istri, tahun ini alhamdulillah diberikan berita gembira gitu. Dia nggak terlalu banyak ngidam sih, tapi alhamdulillah dia sehat. Kemarin? Iya, tapi sebenarnya janjian umrohnya udah dari sebelum mengandung ya, tapi alhamdulillah selama selama umroh sampai selesai semuanya berjalan dengan lancar, dianya juga kuat gitu kan, nggak pakai kursi roda, nggak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.